Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai dengan kajian memperhatikan kebesaran makhluk Allah dan kerusakan dunia di samping suasana di akhirat serta keteluran diri dan membiasakan tetap lurus dan istiqamah. Firman Allah Ta'ala dalam As-Saba 46 berbunyi, Qul innamal a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furuda thumma tatafakkarun. Katakanlah, saya hanya menasihatkan kepada kamu dengan satu, yaitu tunaikanlah kewajibanmu terhadap Allah, baik berdua-dua yang berhubungan dengan orang lain atau yang untuk pribadi diri sendiri. Kemudian kamu perhatikan. Firman Allah juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya malam dengan siang cukup menjadi bukti kebesaran kekuasaan Allah bagi orang yang sehat dan sempurna akal pikiran, yaitu mereka yang selalu ingat sadar berzikir kepada Allah, baik dia waktu berdiri atau duduk, berbaring atau memperhatikan benar-benar kejadian langit dan bumi, sehingga mengucapkan, Ya Tuhan kami, Engkau tidak menjadikan semua itu sia-sia belaka. Maha suci Engkau dari segala kekurangan dan kerendahan permainan ini. Al-Imran 190-191. Wa qala ta'ala fil Qur'an Al-Ghasyiyah 117-21, afala tanduruna ilal ibili kaifa ulikat wa ilas samai kaifa rufi'at wa lil jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa syutihat fadzakir innama anta mudzakir. Tidaklah mereka perhatikan bentuk onta bagaimana dijadikan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan bukit bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihantarkan. Maka peringatkanlah, sesungguhnya tugasmu hanya mengingatkan, engkau diutus hanya sebagai juru nasihat. Allah berfirman juga, afalam yashiruna fil ardi fayandurun. Tidaklah mereka berpergian di atas bumi untuk memperhatikan. Sebagaimana jumlah tersebut dalam hadis yang lalu, seorang yang sempurna akal pikiran, yaitu yang mengkoreksi dan memperhitungkan untung ruginya di dunia dan di akhirat. Karena di dunia ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba, dan juga sebagai tanaman untuk kehidupan nantinya, sebagai juga tanaman sebagai supaya kita berbaik atau menjadi tanaman ini berzikir dan mengingat kepada Allah, sehingga nantinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini hanya mainan dan sedang gurau. Oleh sebab itu, marilah kita perhatikan apakah yang di alam ini yang diciptakan oleh Allah sebagai peringatan bagi kita untuk selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab selanjutnya, yaitu berlomba-lomba dan menganjurkan kebaikan dan mengerjakan dengan tiada ragu-ragu. Firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wa syari'un al maghfirati min rabbikum wa jannatu hardus samawati wal ardi wa iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah menuju pengampunan Tuhan dan surga selebar langit dan bumi, disediakan bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa.
Hadis nomor 1 dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segeralah melakukan amal soleh sebab akan terjadi fitnah besar bagaikan gelap malam yang sangat gulita ketika itu seorang pada pagi hari mukmin tiba-tiba pada sore hari berbalik kafir, menukar agama karena sedikit keuntungan dunia sederhana. Betapa banyak sekarang ini orang ditukar dengan pakaian, dengan makanan, agama, keimanan ditukar dengan, sudah terjadi sekarang ini. Oleh sebab itu di zaman ini sekarang harus berhati-hati untuk selalu teguh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 2 dari Abu Syurda Uqbah Al-Haris berkata, saya bersembahyang asar di belakang Nabi di Madinah mendadak ketika telah salam, Nabi segera bangun dan melangkah barisan orang menuju ke bilik salah satu istrinya sehingga menggelisahkan orang tentang keburukannya. Kemudian sebentar kembali dan ketika mengerti bahwa sahabat-sahabat gelisah melihat kejadian Nabi itu berkata, saya teringat sepotong emas, maka saya khawatir kalau itu nanti menahan saya, karena itu segera saya suruh membagikannya. Dalam riwayat lain, saya tadi meninggalkan sepotong emas, maka saya khawatir kalau sampai malam di tempat saya. Demikian contoh dari seseorang harus memikirkan apakah ia akan memperlambat masuknya ke dalam surga untuk menghadapi hisab kekayaan yang ada padanya. Nomor 3 dari Jabir berkata, pada perang Uhud ada seorang bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapatmu kalau saya terbunuh dalam perang ini? Jawab Nabi, di surga. Maka segera orang itu membuang beberapa biji kurma yang masih sisa di tangannya dan sedang dia makan, kemudian menuju ke medan perang sehingga terbunuh mati. Hadis nomor 4, Abu Hurairah berkata, seorang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Jawab Nabi, bersedekah dalam keadaan sehat dan amat sayang kepada harta, masih takut miskin dan berharap kekayaan, dan jangan menunda-nunda sehingga apabila ruh nyawa sudah sampai di tenggorokan hampir mati lalu berwasiat untuk fulan sekian, untuk sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Bukhari Muslim. Nomor 5 dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika hari perang Uhud Rasulullah SAW memegang pedang dan ditawarkannya kepada sahabat-sahabat, siapa yang suka menerima ini? Maka hampir semua sahabat mengulurkan tangan mereka sambil berkata, saya. Kemudian Nabi bertanya, siapakah yang akan menerima ini dengan tanggung jawab? Maka diamlah semua sahabat itu. Maka sahabat berkata, Abu Dujana, saya akan menerimanya dengan tanggung jawab. Maka diterimanya oleh Nabi kepada Abu Dujana dan diperlukan memenggal leher kaum musyrikin. Riwayat Muslim. Hadis nomor 6 dari Abu Zair bin Adi berkata, kami datang mengeluh kepada Anas tentang penderitaan yang kami hadapi dari kekejaman Al-Hajjaj. Maka jawab Anas, bersabarlah, maka tiada yang datang suatu masa melainkan di belakangnya lebih jahat lagi, sehingga kamu bertemu pada Tuhan. Saya mendengar keterangan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ketujuh, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah beramal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Apakah yang menantikan selain kemiskinan yang akan melupakan kamu dari kewajiban, atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa congkak dan melampaui batas, atau penyakit yang merusak, atau tua yang menimbulkan pikun dan habis tenaga, atau mati yang menghabisinya, atau dajjal? Maka ya sejahat-jahat yang dinantikan atau hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Riwayat At-Tirmidzi. Suasana hidup manusia terlihat dari 7 perkara itu, karena kita dapat memberikan kesempatan yang baik
dan ringan sebelum kedatangan apa yang tidak kita harapkan. Sebab yang akan datang tidak akan lebih baik dan lebih ringan dan susah. Hadis ke-8 dari Abu Hurairah berkata, ketika akan pergi perang Khaybar, Rasulullah berkata, saya akan memberikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ya Allah akan meletakkan kemenangan di tangannya. Berkata Umar, saya tidak pernah ingin memegang pimpinan kecuali pada saat itu. Maka saya menunjukkan diri karena ingin dipanggil oleh Rasulullah. Mendadak Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan memberikan bendera itu padanya sambil dipesan, berjalanlah dan jangan menoleh ke belakang sehingga Allah memenangkan engkau. Maka berjalanlah Ali beberapa langkah kemudian berhenti tetapi tidak menoleh sambil menjerit, ya Rasulullah, atas dasar apa saya memerangi orang? Jawab Nabi, perangilah mereka sehingga mengaku bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Maka apabila mereka telah mengakui yang demikian, berarti mereka telah terpelihara harta dan darah mereka kecuali dengan haknya.